Baik, sahabat Salom Kaverim Brukim Habaim, sahabat Salom, selamat datang di dalam layanan Sabat Siur untuk parasat pada hari Sabat ini, yaitu parasat Truma bersama saya Mori Ari Asa dari Sinagog Ori Indonesia, Sinagog Ori Singapura, dan bersama Kaverim semua di seluruh tanah air Indonesia, dimanapun Kaverim berada. Kita akan belajar bersama-sama tentang parasat Truma pada sore hari ini. Sinagog Ori Indonesia, Ori Singapura berada di bawah supervisi dari Rabbi Dr. Itzhak Sapira di bawah organisasi Ahavat Ami Internasional. Teman-teman bisa mengeceknya di website ahavatami.org, ahavatami.org. Di situ teman-teman bisa melihat visi dan misinya, semua pengajaran dari Rabbi Dr. Itzhak Sapira, dan update-update dari Rabbi Dr. Itzhak Sapira yang bisa Khaverim ikuti melalui Facebook-nya Ahavat Ami Internasional maupun melalui YouTube-nya Ahavat Ami Internasional. Oleh sebab itu, silakan teman-teman masuk ke dalam YouTube dan tekan tombol subscribe-nya berlangganan dan aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update tentang pengajaran setiap pekannya dari Rabbi Dr. Itzhak Sapira, Ahavat Ami Indonesia berbahasa Indonesia. Dan juga jangan lupa teman-teman juga bisa masuk ke website, maksud saya masuk ke dalam YouTube Ori Indonesia. Di situ teman-teman bisa melihat semua pengajaran-pengajaran dari saya, Mori Arye, di bawah supervisi dari Rabbi Dr. Itzhak Sapira. Ya, jadi silakan teman-teman juga tekan tombol berlangganan dan aktifkan loncengnya ya di YouTube Ori Indonesia, maksud saya YouTube Ori Indonesia, Ori Singapura. Baik Khaverim, kita masuk ke dalam materi Sabat Siur untuk parasat Truma. Kita mulai dengan berkat sebelum belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidetzanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah, yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap pengajaran di dalam Torah, dalam merit bezechut Yeshua Mesichenu, di dalam merit dari Masya Yeshua. Kita sama-sama katakan amin ve amin. Baruch Hashem. Baik Haberim, saya akan tampilkan di layar materinya. Parasat Truma. Baik, parasat Truma materinya diambil, pembacaannya diambil dari Sefer Shemot, kitab Keluaran 25 ayat 1 sampai pasal 27 ayat 19. Haftaranya diambil dari Melachim Aleph atau 1 Raja-Raja 5:26 sampai pasal 6 ayat 13. Dan kemudian Brit Hadasanya diambil dari Ivrim atau kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 14. Untuk judul pada sore hari ini saya berikan judul Hu Zohar Kefodo, dia adalah cahaya kemuliaannya. Sebelum kita masuk dalam materi yang lebih detail dari parasat Truma, perlu saya bagikan 7 prinsip nubuatan yang diajarkan oleh Rabbi Dr. Itzhak Sapira, yaitu prinsip pertama adalah Maase Avot Siman Labanim, yang diajarkan oleh Ramban Rabbi Moshe ben Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman atau yang disebut sebagai Nachmanides, melalui ayat Kejadian 12 ayat 6, Sefer Bereshit 12 ayat 6. Prinsip yang nomor 2, Masehaya Huseiye, apa yang pernah ada lagi akan ada lagi, diambil dari Kohelet 1 ayat 9, Pengkhotbah 1 ayat 9.
Prinsip nomor 3 dari mem sofit ke mem terbuka diambil dari Sefer Yesayahu atau kitab Yesaya pasal 9 ayat 6. Prinsip nomor 4, Nevo Ahad Moshe, semua nubuatan dari Moshe yang diambil ayatnya dari Devarim 34 ayat 10, Ulangan 34 ayat 10. Prinsip nomor 5, semua perkataan Masiah di Besorot, semua perkataan Masiah di di Injil-Injil. Prinsip nomor 6 adalah Tefilat Hatalmidim atau doa Bapa kami yang berbunyi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, diambil dari Besorat Matai atau Injil Matius 6 ayat 10. Karena di dalam doa Bapa kami ini tujuan dan misi kita adalah menjadikan bumi seperti di surga. Dan prinsip nomor 7, midah keneged midah, ukuran untuk setiap ukuran. 7 prinsip nubuatan ini yang diajarkan oleh Rabbi Dr. Ishak Sapira akan kita temukan setiap kali kita belajar parasha, baik itu dari Torah, kitab para nabi, maupun dari perjanjian baru atau Brit Hadasa. Untuk parashat teruma ini, kita akan berbicara banyak tentang prinsip nomor 4, yaitu Nevoat Moshe, bahwa parashat teruma ini isinya adalah nubuatan-nubuatan Moshe tentang Masiah, tentang Geulah, tentang masa depan. Jadi mari kita melihat bersama-sama ya parashat teruma ini dalam kacamata nubuatan. Mikdas atau rumah. Kita mulai dari Sefer Shemot Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan Ve'asu li mikdas vesachanti betocham. Dan mereka harus membuat rumah bagiku supaya aku akan tinggal di dalam mereka. Ayat yang 9. Kechol asher ani mar'e otcha et tafnit hamishkan ve'et tafnit kol kelaf vechen ta'asu. Menurut segala apa yang aku tunjukkan kamu sebagai contoh tempat tinggal dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ini maaf, seliha. Ini diambil dari kitab Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Kemudian yang saya highlight, saya warnakan ungu adalah kata vesachanti dan kata hamishkan, yang artinya adalah vesachanti artinya tinggal, hamishkan adalah sang tempat tinggal. Jadi ini ada beberapa kata-kata penting yang harus kita pelajari lebih dalam lagi secara detail dan mengelaborasikannya, apa aspek mesianiknya, apa makna nubuatannya. Kata mikdas kita sudah tahu, mikdas itu artinya adalah rumah. Beit HaMikdas, rumah atau bait suci. Sedangkan vesachanti, mishkan, ya, itu artinya adalah, mishkan itu artinya tempat tinggal, berasal dari kata Ibrani sachen atau menetap, atau sachan atau menetap, berhubungan juga dengan kata sehina, yaitu kehadiran ilahi atau Roh Kudus. Itu kata yang berhubungan, vesachanti, ya, menetap, tinggal. Mishkan itu adalah tempat tinggal. Pertanyaannya dalam Keluaran 25 ayat 8, di situ dikatakan ve'asu li mikdas vesachanti betocham. Kalimatnya berbunyi vesachanti betocham, supaya aku
akan tinggal di dalam mereka. Pertanyaannya, mengapa kalimatnya berbunyi di dalam mereka? Sebentar, saya ambil minum sebentar. Seliha, baik saya lanjutkan. Mengapa kalimatnya berbunyi Vesachanti betocham? Supaya aku tinggal di dalam mereka, Vesachanti. Seharusnya secara tata bahasa Ibrani kalimatnya berbunyi Vesachanti betocho dengan huruf Vav di belakang. Vesachanti betocho. Supaya aku akan diam di dalam bangunan tersebut, yaitu hamiskan. Tapi mengapa di Keluaran 25 ayat yang ke-8 ini tertulisnya adalah Vesachanti betocham? Itu betocham itu berarti bentuk jamak, supaya aku tinggal di dalam mereka-mereka. Kalau teksnya, kalau kita berbicara miskan itu berupa bangunan fisik yang cuma ada satu, ya harusnya kalimatnya bentuknya adalah singular atau tunggal. Vesachanti betocho, supaya aku tinggal di dalam bangunan tersebut. Vesachanti betocho yaitu hamiskan tersebut. Tetapi di dalam Keluaran 25 ayat 8 tertulisnya Vesachanti betocham, supaya aku tinggal di dalam mereka-mereka. Itu artinya Vesachanti betocham. Jika saya kutip jawabannya ya, saya kutip penjelasannya dari Rabbi Chaim Volozhin di buku beliau berjudul Nefesh HaChaim, Gerbang 1 pasal yang keempat. Rabbi Chaim mengatakan begini: jika seseorang menguduskan dirinya secara benar, sesuai dengan halakha, dengan cara melakukan semua mitzvot, maka dirinya adalah Beit HaMikdash. Hal ini adalah sungguh benar, karena mengenai para sadikim, bahwa melalui perbuatan ketaatan yang mereka lakukan kepada Hashem, sesuai dengan kehendak Hashem, diberkatilah dia, maka mereka semua adalah Mikdash Memes. Mikdash Memes itu artinya mereka semua adalah bait suci yang sesungguhnya. Oke, Kaverim. Rabbi Chaim ini adalah seorang rabi dari gerakan Hasidik Judaisme. Ini adalah ultra ortodoks Judaisme. Ada konsep di dalam Hasidik Judaisme yang mengajarkan bahwa seorang sadik itu adalah esensi Beit HaMikdash, esensi dari bait suci sesungguhnya. Ini buku beliau ya, Rabbi Chaim Volozhin, dengan judul Nefesh HaChaim. Diterjemahkan oleh Rabbi Abraham Yaakov Finkel. Jadi ada konsep di dalam Judaisme yang mengajarkan bahwa jika seorang sadik menguduskan dirinya secara halakha, secara benar, maka dirinya adalah bait suci. Dirinya adalah Beit HaMikdash. Sehingga Keluaran 25 ayat 8 di situ Vesachanti betocham, Hashem menginginkan tinggal di dalam diri setiap orang Bene Israel, di dalam komunitas Israel, bukan di dalam bangunan fisik
gedung berupa namanya Mishkan, bukan. Itu sebabnya kalau teman-teman mengikuti siur saya di Parasat Mishpatim yang kemarin, di situ saya bahas Ansei Kodesh, ya, di Keluaran 22 ayat 30. Silakan teman-teman simak lagi di siur saya di Parasat Mishpatim. Dan di Parasat Teruma ini, Hasem menjelaskan lagi kepada kita bahwa kalimat ve'asuli, dan kamu harus membuat bagiku, li itu adalah bagiku, mikdas, rumah bagiku, vesakanti betoham, supaya aku tinggal di dalam mereka-mereka. Itu artinya. Kemudian di Keluaran 25 ayat 9 disitu dikatakan, Kechol asher ani mar'e otcha et tafnit hamiskan ve'et tafnit kol kelaf v'chen ta'asu. Menurut segala apa yang aku tunjukkan, otcha, kamu, sebagai contoh tempat tinggal dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ini ayat yang sangat luar biasa, ya, karena teman-teman harus menguraikannya dengan jeli, dengan hati-hati. Seharusnya kalimatnya itu tertulis Kechol asher ani mar'e lecha et tafnit hamiskan. Ani mar'e lecha et tafnit hamiskan. Aku tunjukkan kepada kamu sebagai contoh tempat tinggal. Seharusnya kalimatnya tertulis seperti itu. Lecha, aku tunjukkan lecha kepada kamu sebagai contoh tempat tinggal. Bukan Kechol asher ani mar'e otcha et tafnit hamiskan. Aku tunjukkan kamu sebagai contoh tempat tinggal. Jadi ada perbedaan antara lecha dan otcha. Lecha artinya kepada kamu, karena huruf lamed itu artinya kepada, menuju ke, titik. Tapi sedangkan otcha itu artinya kamu. Nah, di dalam Keluaran 25 ayat 9, kalimatnya berbunyi Kechol asher ani mar'e otcha. Pertanyaannya, apa yang Moshe lihat saat itu? Ketika itu di atas Gunung Sinai, kepada Moshe diperlihatkan tempat tinggal surgawi. Dan tempat tinggal surgawi yang ditunjukkan kepada Moshe tersebut adalah berupa wujud manusia. Tempat tinggal surgawi tersebut adalah sebuah fakta kenyataan. Sedangkan tempat tinggal atau mishkan yang ada di dunia ini, di bumi ini, hanyalah bayangan dari tempat tinggal surgawi yang ada di dimensi yang lebih rendah. Jadi main portionnya, bagian utamanya itu adalah tempat tinggal surgawi. Sedangkan tempat tinggal yang ada di bumi itu adalah hanya bayangan dari tempat tinggal surgawi yang ada di dalam dimensi yang rendah. Seluruh dunia kita ini, ya, seluruh dunia ini
hanyalah bayangan dari realitas dimensi surgawi yang lebih tinggi. Jadi apa yang ada di bumi itu adalah cermin dari apa yang ada di surga. Itu prinsip di dalam Judaisme, Khaperim. Saya kutip dari penjelasan Rabbi Numbahya. Rabbi Numbahya mengatakan sebagai berikut. Torah merujuk kepada atribut kavod, kemuliaannya, yang menurut Pesikta Zutrata ini adalah nama lain untuk Sekinah. Kita tahu bahwa mustahil bagi seseorang dapat mengalami penglihatan tentang Hashem. Karena Hashem secara khusus mengatakan kepada Mose bahwa Hashem tidak dapat dilihat oleh manusia sama sekali di Shemot 33 ayat 20 atau Keluaran 33 ayat 20. Itulah sebabnya Onkelos di dalam Targum Onkelos menerjemahkan kata-kata ini sebagai Fakhazo yat yekar elaha di Israel, dan lihatlah L-nya Israel yang terkasih. Itu terjemahan dari Targum, khususnya Targum Onkelos. Jadi perlu saya jelaskan ya, bahwa Torah itu ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan Targum itu ditulis dalam bahasa Aramaik. Targum itu adalah hanya untuk kaum grassroots, orang-orang biasa. Sedangkan di dalam sinagog, Torah itu menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Kudus Lason Kodes. Jadi karena tulisan di dalam Torah itu sangat enkriptik, saya jelaskan seperti itu, sangat-sangat tersembunyi, maka perlu dijelaskan lagi secara sederhana, dan terjemahan itu ditulis dalam bahasa Aramaik sehingga semua orang bisa membacanya. Itulah Targum. Nah, di dalam Targum di situ dituliskan Fakhazo yat yekar elaha de Israel, yang artinya dan lihatlah L-nya Israel yang terkasih. Jadi bangsa Israel mampu melihat sosok L ini. Ini adalah atribut kavod yang sama. Rabbi Numbahya mengatakan seperti itu, bahwa L ini adalah atribut kavod yang sama, yang dilihat atau yang dialami oleh Yehezkel Hanabi dalam sebuah penglihatan di Yehezkel 1 ayat 26, saat Yehezkel mendapatkan penampakan manusia di surga. Dalam bahasa Ibrani disebutkan chayot yang lain. Pertama-tama ia melihat chayot hakodesh dan ofanim. Ofanim itu adalah sekumpulan malaikat-malaikat Ofan, makanya disebut Ofanim. Di bawahnya, di samping Chayot. Apa itu Chayot? Chayot itu makhluk surgawi, atau juga malaikat-malaikat. Ketika ia melihat lagi, ia melihat langit tergantung di atas kepala Chayot. Kemudian ia melihat takhta Hashem di atas langit. Di atasnya ia melihat rupa yang menyerupai manusia. Lebih tinggi lagi di atas takhta. Jadi selain Sekinah, menurut Pesikta Zutrata disebut sebagai kavod, menurut Targum ada entitas lain yang juga membawa atribut kavodnya Hakadosh Baruch Hu, atributnya Hashem. Membawa kavodnya Hashem, yaitu manusia, yang disebutkan oleh Targum sebagai El
Israel yang terkasih. Yeskil 1 ini, Ofanim, Chayot HaKodesh ini sering kita ucapkan pada saat Sabat Sakharit. Ketika kita masuk ke dalam liturgi, ya, setelah kita masuk di dalam Brachot Kiryat Shema, di mana kita bersama seluruh makhluk surgawi memuji dan meninggikan Hakadosh Baruhu, ya, bersama-sama menjadi satu kesatuan, disebutkan identitas ini, Chayot HaKodesh Ofanim, Yeskil 1:26 ini. Jadi di Keluaran 25 ayat 9, Hashem menunjukkan kepada Mose seorang manusia, anak manusia. Itulah sebabnya mengapa Keluaran 25 ayat 9 disebutkan Otcha, bukan Lecha. Otcha, kamu. Jadi esensi inti dari Bait Suci, dari Mishkan, esensi dari tempat tinggal surgawi itu adalah Masyah. Bukan bangunan fisik gedung Bait Sucinya, tapi adalah Masyah. Rabbi Chaim Volosin dalam bukunya Nefesh Chaim, tadi kita sudah baca bersama, mengatakan jika seseorang menguduskan dirinya secara benar, sesuai dengan halakha, dengan cara melakukan semua mitzvot, maka diri orang tersebut adalah Beit Hamikdash. Hal ini adalah sungguh benar karena mengenai para sadikim, bahwa melalui perbuatan ketaatan yang mereka lakukan kepada Hashem, ketika mereka melakukan Mesirut Nefesh, pengorbanan diri, ketika mereka melakukan pengosongan dirinya sendiri, tidak ada keegoannya lagi, ya, Mesirut Nefesh itu menundukkan kehendaknya diri sendirinya, menundukkan kehendak diri kepada kehendaknya Hashem, maka seseorang menjadi Mikdash Memes, tempat tinggal yang sesungguhnya. Itu ajaran dari Hasidik Judaisme, dari Rabbi Chaim Volozhin. Jadi sesungguhnya di Parashat Terumah ini kita sebenarnya bukan berbicara tentang pembangunan Bait Suci secara literal, bukan, Haverim. Kita di Parashat Terumah ini bukan berbicara tentang pembangunan fisik belaka, bukan. Tetapi sebenarnya kita sedang belajar tentang bagaimana membawa Sekinah, bagaimana membuat Sekinah ini hadir, bagaimana agar Geulah ini segera datang. Bagaimana agar Masyah segera datang. Itu sebenarnya Parashat Terumah. Bukan fokus semata-mata kepada bangunan fisik Bait Suci, bukan. Tapi ini berbicara tentang Masyah, tentang Geulah, tentang Sekinah, tentang kafotnya Hashem, kemuliaannya Hashem. Itu sebenarnya di Parashat Terumah. Ini 3 pertanyaan penting dari Parashat Terumah tentang Geulah. Bagaimana kita membawa Sekinah datang ke muka bumi ini? Bagaimana agar Geulah segera datang? Bagaimana Masyah segera datang? 3 pertanyaan ini disimpulkan menjadi satu, adalah bagaimana kita kembali ke Gan Eden? Bagaimana caranya menciptakan dunia ini seperti waktu dunia belum jatuh dalam dosa. Itu sebenarnya. Nah, Hashem memberikan resepnya di Parashat Terumah ini. Keluaran 25 ayat 1-3, kita mundur ke belakang. Dari Keluaran 25 ayat 8-9, kita mundur ke Keluaran 25 ayat 1-3. Di situ dikatakan, Vedaber Adonai el Moshe lemor. Berfirmanlah Adonai kepada berfirmanlah Adonai kepada Moshe. Daber el bani Israel, vayikhu li
teruma. Katakanlah kepada Bani Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan teruma. Me'et kol ish asher yidveinu libo. Dari setiap orang yang terdorong atau tergerak hatinya, tikhu et trumati. Orang yang digerakkan hatinya, haruslah kamu ambil persembahan terumahku itu, terumati. Terumah itu milik Hashem. Kemudian dikatakan, vezot hatruma aser tikhu meitam zahaf vechesef unchoset. Ini adalah persembahan teruma yang harus kamu pungut dari mereka, emas, perak, tembaga. Ada 3 kata teruma yang diulang. Teruma, terumati, hateruma. 3-tiganya ini penting. Kata teruma, ini saya kutip dari Rabbi Moshe David Valley atau Ramat Valley. Beliau adalah gurunya dari Rabbi Moshe Chaim Lusato, ya, dari Ramchal. Tetapi karena kejeniusan Ramchal, Ramat Valley akhirnya merendahkan dirinya dan mau menjadi murid dari muridnya ini, Ramchal. Itu kejeniusannya Ramchal dan juga kerendahan hati dari Ramat Valley. Menurut Ramat, Rabbi Moshe David Valley, kata teruma itu berasal dari kata Torah dan Masiyah. Terumah sama dengan Torah plus huruf mem. Huruf mem ini adalah untuk kata Masiyah, untuk kata mayim atau air. Teruma adalah Torah dan Masiyah. Jadi, jika kita berbicara tentang teruma, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang Taurat dan Masiyah. Dalam hal ini adalah Taurat Hamasiyah. Itu sebenarnya rahasia dari teruma. Kembali ke pertanyaan, bagaimana kita membawa Geulah? Bagaimana kita membawa Shekinah? Bagaimana kita mendatangkan Masiyah? Geulah itu berhubungan dengan kata galut. Galut itu artinya adalah pembuangan, pengasingan. Saat ini kita hidup di dalam masa pembuangan, dalam bahasa Ibrani galut. Sedangkan saat kedatangan Masiyah disebut sebagai masa penebusan, yaitu Geulah. Geulah, galut. Dari masa galut, masa pembuangan ini, supaya bisa mencapai masa Geulah, maka kita perlu penambahan atau kita memerlukan huruf alef, galut, Geulah. Alef ini adalah untuk kata El, untuk kata Elohim. Karena hanya oleh dialah, oleh El inilah, maka kita dapat memahami kedatangannya. Hanya oleh dialah kita dapat mendapatkan pewahyuan, atau dalam bahasa Ibrani Hitgalut. Jadi galut, Geulah, Hitgalut itu saling berhubungan, Haverim. Pewahyuan Hitgalut itu. Tadi dikatakan dari galut ke Geulah diperlukan penambahan huruf alef. Huruf alef ini terdiri atau menggambarkan 2 huruf yod. Huruf yod yang di atas menggambarkan tentang aspek tersembunyi dari tetragrammaton sebagai sosok Ein Sof, dia yang maha tidak terbatas. Huruf yud yang di bawah menggambarkan tentang pewahyuan dari tetragrammaton dari Hashem yang dinyatakan kepada umat manusia. Sedangkan penghubung antara aspek yud yang di atas, yaitu aspek tersembunyi dari Hashem, dengan pewahyuan Hashem yang dinyatakan kepada umat manusia,
yang di bawah, huruf yud yang di bawah, penghubungnya adalah huruf faf. Huruf faf ini adalah berbicara tentang nilai gematria. Huruf faf ini nilai gematrianya 6. Berbicara hari ke-6 adalah penciptaan manusia. Huruf faf ini adalah sosok manusia. Karena huruf faf adalah huruf ke-6 dalam alfabet Ibrani, dan manusia diciptakan pada hari ke-6. Itu rahasia dari huruf faf, Kaverin. Huruf faf juga digunakan untuk kata Adam. Terdiri dari gabungan alef dan dam. Dam itu artinya darah. Huruf alef adalah untuk kata Ein Sof, untuk kata Eloha, untuk kata El, untuk kata Elohim, untuk kata Ehye Asher Ehye. Sehingga Adam adalah Elohim yang memiliki dam, El yang memiliki dam, El yang memiliki darah. Manusia adalah gambaran dari Elohim yang memiliki darah. Manusia itu adalah manifestasi Elohim di dunia ini. Kita dapat baca di Parashat Bereshit di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Di situ dikatakan Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu kitmutenu. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Elohim. Betselem Elohim bara oto. Menurut gambar Elohim diciptakanlah manusia itu, laki-laki dan perempuan. Kejadian 1, 26 sampai 27 ini adalah rahasia terbesar. Huruf alef menggambarkan 2 huruf yud dan 1 huruf faf. Huruf yud memiliki nilai gematria 10. Huruf faf memiliki nilai gematria 6. Sehingga 2 huruf yud dan 1 huruf faf memiliki gematria 26. Yaitu nilai gematria dari tetragrammaton. Yud He Vav He. Huruf alef jika dituliskan maka menjadi alef. Alef, lamet, dan pei sofit. Huruf alef nilai gematria 1. Huruf lamet nilai gematria 30. Huruf P nilai gematria 80. Sehingga alef nilai gematria 111, 111. Melambangkan kesatuan yang esa. Ehye Asher Ehye, 3 huruf alef. Yang nilai gematria alef adalah 111. Sama, Kaveri. Apakah ini mengajar tentang Trinitas? Chasve Khalila, Chasve Shalom, lo. Tidak. Ini bukan Trinitas karena hasil tidak terbatas dari 3. Tetapi 3 entitas yang mampu dilihat oleh manusia, yang dapat diketahui oleh manusia, itu kita lihat pada saat pemberian Torah di Gunung Sinai. Zohar pasal 292 di Parashat Yitro, di situ dikatakan pada saat Torah diberikan di Gunung Sinai ada suara yang berasal dari angin, air, dan api. Angin itu adalah ruah, air itu adalah mayim, api itu adalah esh. Hashem adalah api yang menghanguskan. Mayim itu adalah air, gambar dari Masiyah. Angin, ruah itu berbicara tentang Sekinah, Ruach HaKodesh.
Zohar mengatakan seperti itu. Lalu, bagaimana kita membawa Sekinah, membawa Geulah, membawa Masiah datang? Ini pertanyaan penting. Perhatikan di Keluaran 25 ayat 9. Menurut segala apa yang aku tunjukkan kamu sebagai contoh tempat tinggal dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Kata pelaf berasal dari kata kelaf berasal dari kata Ibrani keli yang artinya adalah bejana. Ini berbicara tentang tikun hakelim. Tikun hakelim itu adalah proses rektifikasi, proses pemulihan bejana, proses pemulihan identitas, proses pemulihan karakter, proses pemulihan atribut seseorang, itu tikun hakelim. Jadi ketika kita membaca Keluaran 25 ayat 9, kata kelaf, perabotannya, itu berbicara tentang tikun hakelim, yaitu rektifikasi pemulihan identitas manusia ini yang disebut sebagai Beit Hamikdas. Pemulihan identitas, pemulihan atribut dari sosok manusia ini. Ajaran Hasidik Kedusat Levi mengatakan, pembangunan bait suci harus disetujui oleh Moshe Rabenu yang mewakili semua lembaga otoritas rabbinikal di dunia ini sepanjang sejarah, atau yang disebut para hakim pengadilan tinggi atau Sanhedrin. Pembangunan bait suci di masa depan juga harus disetujui dan diawasi oleh lembaga otoritas rabbinikal ini atau para hakim pengadilan tinggi ini atau Sanhedrin. Itu Kedusat Levi mengajarkan seperti itu. Pembangunan bait suci harus disetujui oleh Moshe, oleh Taurat Moshe, oleh otoritas rabbinikal. Proses artinya, kalau kita kembangkan lagi, proses pembangunan bait suci yang ketiga bukan hanya fokus pada pembangunan bangunan fisik bangunan bait suci tersebut, bukan, tetapi yang paling utama adalah fokus kepada tikun hakelim, yaitu pemulihan identitas manusia, yaitu pemulihan identitas Masiah yang adalah esensi dari bait suci itu sendiri. Dan harus mendapatkan persetujuan dari Moshe Rabenu, harus mendapatkan persetujuan dari otoritas rabbinikal, harus mendapatkan persetujuan dari Sanhedrin. Itu caranya membangun kembali Beit Hamikdas, memulihkan identitasnya. Saat ini Masiah ada di pintu gerbang Roma. Untuk bisa membawa Masiah pulang ke rumah Israel, maka harus diterima, harus dapat Masiah, sosok Masiah ini harus dapat diterima oleh otoritas rabbinikal. Jika kita membawa Yesus di kekristenan kepada otoritas rabbinikal, maka akan ditolak. Tetapi jika kita gerim ini, bukan goyim ya, kita gerim, yaitu bangsa-bangsa non-Yahudi yang bergabung kepada bangsa Yahudi, mengerti agama Yahudi, mengerti halakha, maka adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk bisa tikun hakelim, memulihkan identitas Masiah, untuk pulang ke rumah Israel, sehingga dapat persetujuan dari otoritas rabbinikal.
Ini suatu hal yang penting Haverim, yang Haverim perlu mengerti. Karena di dalam pembacaan Brit Hadasa di Parasat Teruma ini, di Ibrani 1 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan Ha Elohim aser diber mikedem beamim rabot ufanim shonim el avotenu beyat haneviim diber elenu beakharit hayamim haele beyat beno. Setelah pada zaman dahulu Elohim berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada bapak-bapak leluhur kita melalui perantaran para nabi, haneviim, maka pada akharit hayamim, pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya, beyat beno, melalui tangan anaknya. Kemudian ayat 2 di situ dikatakan Asher shemo leyores kol vegam asha beyado et haolamot. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, melalui dialah Elohim telah menjadikan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh Masiah sebenarnya, oleh anak ini. Karena bahasa Ibrani di situ dikatakan Asher shemo leyores kol vegam asha veyado et haolamot. Olamot berarti bentuk jamak dari dunia. Ada banyak olamot, ada banyak dunia-dunia. Dunia Asia, dunia Yetzira, Bria, Atsilut, dan Yehida. Kemudian di ayat yang ketiga, Vehu zohar kefodo, vetzelem atzmuto, fenoshe kol bidfar, gevurato ve'achare taharo. Ia adalah cahaya kemuliaan Elohim. Vehu zohar kefodo. Sama seperti yang dijelaskan oleh Rabbeinu Bachya, bahwa Shekinah itu adalah kavotnya Hashem. Manusia, anak manusia ini juga kavotnya Hashem. Penulis kitab Ibrani juga mengatakan hal yang sama, bahwa anak ini adalah zohar kefodo, cahaya kemuliaannya Hashem. Itu sebabnya syiur ini saya berikan judul zohar kefodo, karena dia adalah cahaya kemuliaannya Hashem. Masiah adalah cahaya kemuliaannya Hashem. Masiah adalah bait suci. Sehingga kalau kita ingin memulihkan identitas Masiah, harus mendapatkan persetujuan dari otoritas rabbinikal. Itulah caranya membawa Geulah datang. Saya belum selesai baca. Ia adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar wujud Elohim, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai melakukan Mesirut Nefesh, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Masiah Yeshua ben Yosef bukan mati dikorbankan, enggak. Ia mati melakukan Mesirut Nefesh, sehingga melalui Masiah Yeshua ben Yosef kita bisa mendapatkan sisi chesed, sisi sebelah kanan itu berbicara tentang chesed, sisi kanan dari yang maha besar, mendapatkan sisi chesed dari Hashem. Ingin mendapatkan belas kasihan, gemilut chasadim, chesed dari Hashem, jangan pernah menolak anaknya yang adalah cahaya kemuliaannya, cahaya kemuliaannya Hashem. Penting gak? Hal yang sama di dalam
Gemara Traktat Sanhedrin 98b ayat 13. Di situ dikatakan, Amar Raf, berkatalah Raf, alam semesta ini diciptakan hanya demi David melalui meritnya. Dan Shmuel berkata, alam semesta ini diciptakan hanya demi Moshe. Rabbi Yochanan Amar le Masiach. Rabbi Yochanan berkata, alam semesta ini diciptakan hanya demi Masiah. Segala sesuatu di dunia ini, di alam semesta ini adalah untuk kavodnya Masiah. Sanhedrin 98b 13. Lalu bagaimana kita bisa membawa Geulah? Bagaimana kita bisa membawa Masiah yang ada di pintu gerbang Roma untuk bisa pulang ke bangsa Israel? Harus mendapatkan persetujuan dari otoritas rabinikal, dari Moshe Rabbeinu. Karena Keluaran 25 ayat 9 itu katakan ta'asu, kamu harus membuatnya, kamu harus memulihkan identitasnya. Itu artinya. Bagaimana kita memulihkan identitasnya? Nah, di sini di Yesaya 56 ayat 6 sampai 7 di situ dikatakan Ufne Hanecher, dan orang-orang asing Hanilevim dan orang asing yang menggabungkan diri al Adonai kepada Adonai, lesarto untuk melayani dia, untuk mengasihi nama Adonai dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Syabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Di situ dikatakan, Beit Tefila Ikare Lechal Ha'amim. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dahsyat ini kabarim. Pertanyaannya, siapakah identitas orang-orang asing ini yang disebut Necher atau Nechar? Apa artinya rumah doa bagi segala bangsa? Kita sudah belajar, kabarim di Sinagog Orang Indonesia sudah tahu identitas bangsa-bangsa di dunia. Bangsa-bangsa di dunia ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu Yehudim, memiliki neshama, dan Goyim, bangsa-bangsa non-Yahudi, nefesh behema. Gerim adalah Goyim yang sudah bergabung ke dalam agama Yahudi, ke bangsa Yahudi disebut Gerim. Mereka sudah merektifikasi nefesh behema, nafsu binatangnya, naik level menjadi neshama. Jadi cuma ada dua, Yehudim atau Goyim. Kita bukan lagi Goyim karena kita sudah bergabung kepada bangsa Yahudi. Kita di bawah supervisi dari Rabbi Dr. Ishak Sapira. Kita adalah Gerim. Goyim sendiri terbagi menjadi dua, Zarim yang tidak memiliki hubungan sama Hashem, dan Nochrim yang tidak mengakui adanya Hashem, ateis. Menyembah ilah lain namanya Zarim, yang ateis namanya Nochrim. Rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa, itu kita ambil huruf pertamanya, huruf Ki, Beiti, Beit Tefila, huruf Kaf 20, huruf Bet 2, huruf Bet 2, Taf 400, 424 itu adalah nilai gematria dari Masya ben David. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, Amim, Lechol Ha'amim,
Itu yang akan membawa Masiah ben David datang. Pertanyaannya, siapa identitas segala bangsa ini? Di parasat teruma ini, Hasem meminta Israel untuk melakukan teruma. Di dalam bahasa Rabbinikal, teruma itu adalah tentang 2%. Kita baca di Sefer Bamidbar bilangan 31-30, situ katakan echad ichus min chamishim, satu dari setiap 50. Kata Ibrani ha-chamishim berhubungan dengan kata Mesihim, yaitu para pengikut Masiah. Truma itu 2%. Itu berbicara tentang she'erit yang tersisa, remnant. Truma 2%, she'erit adalah yang tersisa dari bangsa Yahudi asli dan gerim. Tadi saya sudah jelaskan ya, perbedaan antara Yahudi dan Goyim dan Gerim. Gerim tidak disebut sebagai Goyim, tapi disebut sebagai Gerim karena sudah bergabung menjadi satu. Dan ini berbicara tentang teruma 2%-nya. Di dalam bahasa Rabbinikal, teruma itu berbicara tentang persembahan 2%. Sehingga Roma 11 ayat 16 dalam bahasa Ibrani itu katakan ve'im hatruma kodes ha'isa kodes kamoha. Jikalau truma adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Rav Saul mengerti prinsip truma ini, Haverim. Truma tadi kita sudah bahas, menurut Rabbi Moshe David Bali, Ramat Bali, berbicara tentang Taurat Masiah. Torah dan huruf mem, Truma itu berbicara tentang Torah dan Masiah, atau berbicara tentang Taurat HaMasiah. Itu Masiah ben David. Jadi bagaimana membawa Masiah ben David dan Torahnya? Kita baca di 1 Tesalonika 4 ayat 16, itu dikatakan Ki ha'adon hu yaret min hasyamaim betruah, sebab pada waktu tanda teruah diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru bahwa shofar Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Masiah akan lebih dahulu bangkit. Perhatikan kata betruah. Di dalam teruah, betruah itu artinya di dalam teruah. Teruah itu adalah ditulis gabungan dari Torah dan huruf Ayin. Ayin nilai gematrianya 70. Teruah itu berbicara Torah dan bangsa-bangsa Tentu bangsa non-Yahudi, karena ini 70 itu berbicara tentang bangsa-bangsa non-Yahudi, atau yang disebut sebagai Goyim. Teruah itu adalah Torah, Amim. Huruf Ayin itu untuk kata Amim, yaitu bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi artinya 1 Tesalonika 4 ayat 16, keberhasilan bangsa-bangsa non-Yahudi untuk masuk dan bergabung ke dalam rumah Israel menjadi gerim adalah hal yang menentukan agar sukses membawa kedatangan Masiah. Saya ulangi lagi, hadirin. Keberhasilan Goyim untuk mentransformasi dirinya menjadi gerim, itulah yang menentukan kedatangan Masiah. Dari 1 Tesalonika 4 ayat 16. Bergabung masuk ke rumah Israel. Apakah artinya bergabung masuk ke rumah Israel? Apa artinya? Apakah artinya kita harus menjadi orang Yahudi dan mempraktikkan ortodoks Judaisme? Khasfikhalil, bukan itu. Apa yang Hasem inginkan sebenarnya dari bangsa-bangsa non-Yahudi? Perhatikan lagi, Truma dan Teruah. Torah, huruf mem itu untuk Masiah, huruf Ain itu adalah untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, Goyim, yang harus mentransformasi diri menjadi gerim. Keberhasilan bangsa-bangsa non-Yahudi untuk masuk dan bergabung ke dalam rumah Israel akan membawa Taurat HaMasiah. Apakah harus mempraktekkan ortodoks Judaisme? Harus konvert menjadi Yahudi? Nggak perlu.
Karena kalau Goyim convert menjadi Yahudi, maka siapa yang akan memainkan peranan Amim ini? Tidak akan ada. Jadi tidak akan komplit kedatangan Masiah. Baik, Khabarim. Kita sekarang ada di dalam bulan Adar. Kata Adar terdiri dari huruf Alef dan kata Dror, yaitu burung layang yang membangun rumahnya. Mazmur 84 ayat 4. Gam, Sipor, Mats'ah, Vayit, Udror. Bahkan burung-burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Adonai Zevaot, ya Rajaku dan Elohimku. Bulan Adar adalah bulan di mana kita merayakan Hari Raya Purim. Bulan di mana wajah Hashem tersembunyi. Tetapi justru itu adalah saatnya kita membangun rumah untuk Dia. Saatnya kita memulihkan identitas Masiah. Saatnya kita membangun perabotannya, bejananya untuk Dia. Sehingga setelah bulan Adar, kita tiba pada bulan Nisan. Kata Nisan berhubungan dengan kata Nes yang artinya mujizat. Kata Nisan berhubungan juga dengan kata Nisayon yang artinya adalah ujian atau cobaan. Bulan Nisan adalah bulan di mana kita merayakan mujizat. Mujizat apa? Geulah. Tetapi untuk bisa mencapai Geulah, maka kita harus menghadapi ujian, cobaan, duri dalam perjalanan untuk bertemu dengan Hashem. Duri itu dalam bahasa Ibrani kots, duri-duri, yang juga berhubungan dengan kata Ibrani kets, yaitu akhir dari segala sesuatunya. Bulan Nisan, saatnya kita mengantisipasi persiapan kedatangan Masiah. Jadi KPRM perhatikan situasi dunia saat ini. Bagaimana di Timur Tengah, bagaimana di Eropa, bagaimana di Asia. Baik, Khabarim. Di bulan Adar ini, hendaknya kita semakin giat untuk memulihkan identitas Masiah yang ada di Roma. Untuk bisa memulihkan identitasnya, maka perlu mendapatkan persetujuan dari Moshe Rabbeinu, dari otoritas rabinikal. Untuk bisa memulihkan identitas Masiah, maka diperlukan tesufah, pertobatan dari Goyim menjadi Gerim. Mau berada di bawah otoritas rabinikal. Sehingga identitas Masiah juga bisa dipulihkan, mendapatkan persetujuan dari otoritas rabinikal. Teruma berbicara tentang Torah Hamasiah. Teruah berbicara tentang Torah yang berhubungan dengan bangsa-bangsa non-Yahudi, yaitu Gerim. Kepenuhan Gerim, Meloha Goyim, kepenuhan bangsa-bangsa, itu yang akan mempercepat kedatangan Masiah. Dan untuk bisa mencapai ke sana, kita membutuhkan mujizat Nes. Jangan pernah berhenti berharap akan mujizat, terutama menjelang bulan Nisan. Walaupun Nisayon ada, pencobaan ada, tapi jangan pernah menyerah. Saya akhiri dengan berkat setelah belajar Torah, baru kata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chaye olam nata betochenu, baruch ata Adonai noten ha-Torah bezechut Yeshua Mesichenu, syar shalom, amin v'amin. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta yang telah memberikan Taurat kebenaran kepada kami, yang telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Diberkatilah Engkau Adonai sang pemberi Torah,
melalui merit dari Rabi kami, Masyah kami, Yeshua ben Yosef dari Nazaret. Kita sama-sama katakan, Amin ve amin, Yaser koach, hasaku baruch.